Bismillahirrahmanirrahim. Ini mewakili sebagian dari pertanyaan teman-teman. Secara singkat, teman-teman sekalian, Ustadz, saat kami beriktidal sami Allahu liman hamidah, tangan mengangkat, apakah kemudian disimpan di dada kembali seperti takbiratul ihram ataukah irsal? Irsal itu diletakkan ke bawah begini. Ya. Sami Allahu liman hamidah, ada yang ke sini tangannya. Baik, Rabbana wa lakal hamd. Sami Allahu liman hamidah, ada yang ke sini. Pangkal persoalannya, betul seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, di hadis riwayat An-Nasai, nomor hadis 888 sampai 889. Ada hadis yang umum sifatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana qa'iman fis shalah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri dalam salatnya, fa wada'a yadahul yumna 'alal yusra, maka beliau meletakkan yang telapak kanan di kirinya, diletakkan kemudian di dadanya, ala sadrihi. Idza kana qa'iman fis shalah, jika beliau berdiri dalam salatnya. Nah, ditafsirkanlah pada bagian yang pertama, golongan pertama, berdiri itu kan berarti umum, semua berdiri. Takbiratul ihram, berdiri. Allahu Akbar. Sampai iftitah atau istiftah, al-fatihah, sampai rukuk. Nah, i'tidal kan berdiri juga. Sami Allahu liman hamidah. Maka golongan pertama memaknai kalimat Nabi ini umum untuk semua berdiri termasuk i'tidal. Begitu sami Allahu liman hamidah, tangan dikembalikan ke sini. Bagaimana posisinya? Fokus. Posisinya adalah telapak yang kanan, ada 3. Ditempelkan di punggung yang kiri di bagian pertama. Tahan. Yang kedua, bisa pergelangan bertemu dengan pergelangan di sini. Ya. Bisa begini, bisa pergelangan bertemu dengan pergelangan. Tapi maaf ya, langsung tidak diukur dulu. Allah. Oke, langsung ya. Jadi telapak bertemu punggung atau pergelangan bertemu pergelangan. Atau lihat baik-baik, fokus. Sa'id, al-sa'dain. Mendekat ke sini, dekat ke siku. Bukan di siku tapi di sini. Ya, setelah pergelangan, boleh lebih sedikit. Jadi boleh di sini, boleh di sini, boleh ke sini. Yang tidak boleh ke siku di sini, birfak. Jangan kalian bertakbir meletakkan tangan seperti orang sombong. Jadi dipersepsikan orang sombong begini. Ya, lihat proyek ini kan. Nah, jadi ruku dalam i'tidal, dalam kemudian takbir itu cukup sampai di sini. Ya, hati-hati ya. Jadi cukup di sini, atau di sini. Sekalipun sholatnya di puncak tetap di sini, tidak sampai ke sini. Ya. Baik, fokus. Ini pemahaman yang pertama. Yang kedua, diteruskan lagi hadisnya, dirinci lagi. Apa rincian hadisnya? Dikembalikan lagi baik di An-Nasai ataupun di hadis riwayat Al-Bukhari tadi. Nomor hadis 757. Di hadis Muslim nomor hadis 397. Riwayat yang dekat dengan ini nomor hadis 737. Rawinya sahabat Abu Hurairah tadi, Abdurrahman bin Sakhar. Peristiwanya terletak pada seorang bernama Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Ya bimakna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan setelah ada peristiwa. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Fadakhala ilal Masjidin Nabawi, masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra minal masjid, sedangkan Nabi ada di sisi yang lain. Kalau bahasa kita, nabinya di situ, dia di sini. Setelah sholat, salam, falamma sallama yaminan wa syamala, ketika salam ke kanan dan ke kiri, tsumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah, dia berkata assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi dijawab, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh, salli irji' salli fa innaka lam tusalli. Dijawab dulu salamnya, baru diluruskan. Wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh, kamu balik lagi sholat karena kamu belum sholat. Padahal sudah selesai salam. Fa'ada salatahu thalatha marrat, maka dia mengulang sholatnya sampai 3 kali. Ya, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam islamakan. Maka Nabi mengatakan kepadanya kalimat yang sempurna, kalimat yang serupa. Balik lagi kamu belum sholat, balik lagi kamu belum sholat. Ini arti hati-hati. Sesuatu yang tidak sempurna dalam sholat bisa menyebabkan sholatnya dipandang tidak sah. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, awas hati-hati. Wahai Rasulullah, maliya ghairah. Ada kalimat lain, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih bagus dari yang ini. Bisanya cuma begini. Alimni, tolong ajarkan saya. Ini manhaj dalam hadis Nabi, kalau belum paham, belajar. Jangan memaksakan mengerjakan yang tidak tahu, jadinya salah. Maka bertanya pada Nabi, diajarkan oleh Nabi. Yang paling menarik, apa yang diajarkan oleh Nabi? Perhatikan. Idza qumta ilas shalah. Kalau pengen sholatmu sempurna, asbigul wudu. Diajarkan dari wudu dulu. Ini menunjukkan kata para ahli hadis, bahwa ada orang yang wudunya tidak sempurna, berdampak kepada sholatnya. Jadi kalau wudunya sudah salah, sholatnya pun pasti akan berantakan.
pulang ke rumah, lihat anak Anda. Kalau wudunya sudah mempermainkan air dan berantakan cepatnya luar biasa. Yang diusap itu bukan kepala tapi rambutnya. Segala diusap, itu pasti sholatnya tidak akan sempurna. Maka diajarkan wudunya, tsumastaqbilil qiblah, menghadap ke kiblat, begini caranya. Kemudian bertakbir, diajarkan oleh Nabi. Pertama apa? Angkat tanganmu sejajar dengan bahumu, hadwa mankibaihi. Dikuatkan oleh hadis Abu Humaid As-Sa'di. Angkat tanganmu seperti ini, dijelaskan. Kemudian letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Simpan di dada, dijelaskan. Kemudian mulai dengan iftitah, 12 doa. Kemudian mulai dengan Al-Fatihah. Setelah itu baca yang ringan dari surah. Setelah itu bertakbir, angkat tanganmu, kemudian takbir ruku. Ya, kemudian jangan dulu bangkit, ya, jangan bangkit sampai sempurna, sampai rukunya tumanina, hatta tatma'inna fi ruku. Kemudian bangkit i'tidal. Nah, di sini poinnya. Bangkit i'tidal, fokus, dan jangan kamu sujud sampai kamu sempurna i'tidal. Fala tasjud hatta ta'tadila qa'iman. Yang menarik begini. Setelah seperti itu, Nabi katakan, kemudian engkau sujud, sampai engkau merasa tenang dalam sujudmu. Disebutkan sampai kembali lagi, kemudian engkau bangkit, sampai berdiri kembali, letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Jadi setelah sujud, bangkit lagi, letakkan kembali yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Yang paling menarik di hadis yang ini, ketika dirinci, saat takbiratul ihram, diterangkan oleh Nabi, letakkan yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Saat bangkit dari sujud disebutkan lagi, letakkan yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Tapi saat ini tidak, Nabi cuma mengatakan bangkit, berdiri tegak, ucapkan sami Allahu liman hamidah, dan tidak mengatakan yang kanan letakkan lagi di kiri, di punggung yang kiri. Ini kata para ahli hadis, sebagian yang lain melihat karena Nabi tidak merinci di i'tidal ini, tidak menyebutkan yang kanan diletakkan di punggung yang kiri, ini menunjukkan saat i'tidal tangannya tidak perlu bersedekap, harus seperti ini saja. Cukup maksudnya seperti ini saja. Apa buktinya Ustadz? Apa buktinya hai para ulama ahli hadis? Karena saat kita diminta bangkit dari sujud, itu disebutkan lagi, yang kanan disimpan di punggung yang kiri. Seharusnya, kalau i'tidal itu juga penting, yang kanan disimpan di punggung yang kiri, diletakkan di dada, sambil bersedekap, maka saat i'tidal pun kita akan diajarkan bersedekap. Karena takbiratul ihram diajarkan bersedekap, bangkit dari sujud diajarkan bersedekap, sementara saat i'tidal tidak disebutkan bersedekap. Kalau bersedekap itu sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan, tentulah saat i'tidal kita akan diajarkan bersedekap. Karena bersedekap dan i'tidal terletak di antara sujud dan saat berdiri takbiratul ihram. Maka yang kedua mengatakan, maka lakukanlah dengan mursal, tidak perlu telapak tangannya disimpan di dada. Ustadz, di antara dua ini mana yang benar? Ternyata yang benar yang dua-duanya. Itu. Kenapa? Yang begini ada hadisnya karena pemahaman yang tadi. Yang begini pun ada hadisnya karena pemahaman yang tadi. Ternyata dua-duanya dari hadis yang sama. Karena dari sahabat itu tidak menjelaskan kepada kita secara jelas. Yang disampaikan cuma kalimatnya saja dari Nabi. Mereka tidak menunjukkan Nabi ini saat i'tidal tangannya begini, tidak. Yang disebutkan kalimat umum saja. Nabi berdiri, kalau sedang berdiri semua tangannya itu di dada. Yang satu mengatakan rinciannya saat i'tidal Nabi tidak mengajarkan begini. Saat sujud saja bangkit lagi baru begini. Maka berbeda pendapat ulama, tapi berbeda dalam mengacu pada hadis yang sama. Sepanjang mengacu pada dalil yang sama, dengan contoh yang ada, maka ulama sepakat semuanya itu boleh dilakukan. Ada 4 jenis yang boleh. Lihat, 1, dalil ada, contoh jelas. Ya, seperti takbir, jelas. Dalilnya ada, contohnya jelas. Makanya dalam takbir tidak boleh kita macam-macam. Hati-hati, fokus hati-hati. Misal, dalilnya ada, takbir begini. Contohnya ada, begitu takbir angkat langsung simpan di tangan yang kanan, di punggung yang kiri. Bahkan langsung kalimatnya pakai fa. Fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra. Letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Antara meletakkan cepat, tidak ada jeda. Letakkan begini. Karena contohnya jelas, maka jangan membuat gerakan yang lain. Misal, maaf ya, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan dalilnya. Saya punya koleksi di rumah sekitar 1235 kitab hadis. Dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Di kitab hadis palsu pun saya tidak menemukan yang ini. Bukan ingin menyalahkan. Ya, misal, kata Nabi, angkat, letakkan yang kanan di kiri. Ada orang mengangkat, nggak enak Ustadz, kiri dulu. Allah kan baik, pengennya kanan dulu. Dia masukkan kanan dulu, kirinya begini, baru ditutup seperti ini. Kadang-kadang kaki naik dikit gitu kan. Nah, saya tidak bermaksud menyalahkan, saya tidak terbiasa dengan itu. Saya belum menemukan dalilnya. Jadi kalau ada yang menemukan, disampaikan, mungkin saya yang salah. Tapi prinsip saya, dalam kaidah kalau sudah ada contohnya jelas, dalil ada, contoh ada, jangan mencari yang lain. Jadi jangan terlampau kreatif. Itu satu. Kedua, dalil ada, contoh sementara, masih boleh. Contohnya kunut. Jadi kalau ada orang kunut, jangan marah-marah. Nanti kita bahas. Ya, kalau ada yang kunut, silahkan. Yang tidak kunut boleh, karena contohnya sementara. Pernah Nabi kunut dan ada tidak melakukan lagi. Ada sebagian yang meneruskan, Nabi tidak larang. Jadi kalau ada orang kemudian pengen kunut, silahkan. Yang tidak kunut, silahkan. Yang salah yang tidak sholat subuh. Dan kalau Anda kunut, bermakmum pada yang tidak kunut, awas, imam tidak kunut, makmum kunut, maka ikuti imam. Jangan kunut sendirian.
Atau imamnya salam, dia sujud sahwi misalnya, itu nggak boleh. Kalau imamnya kunut, makmum biasa tidak kunut, imam kunut. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih bin Utsaimin, ikuti kunutnya, aminkan. Padahal Syekh Utsaimin ini nggak kunut. Tapi ketika bermakmum di belakang orang kunut, kata beliau, kunut, aminkan. Walaupun nggak angkat tangan. Allahumma hadina fiman hadait, amin. Awas jangan punya pendapat sendiri. Allahumma hadina fiman hadait, bid'ah. Itu nggak boleh. Ya. 3, dalil ada, contoh nggak ada. Itu banyak. Dalil ada, contoh nggak ada. Makan bob misalnya. Ada dalilnya. Contoh nggak ada dari Nabi. Yang paling dahsyat dalilnya samar, contoh nggak ada. Zakat dengan menggunakan beras. Nabi zakat pakai gandum, pakai kurma. Ya. Tiba-tiba kemudian Muawiyah mengatakan Nabi Sofyan ketika di Damaskus, yang dimaksud gandum dan kurma itu irtun, makanan pokok. Kalau ada makanan pokoknya boleh berzakat dengan itu. Ya. Kita zakat pakai apa? Beras. Makanan pokoknya apa? Kalau saya nasi. Ya. Kalau beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ayam, bebek itu beras. Nah, karena sumber beras dari nasi, karena sumber nasi dari beras, maka dikeluarkan beras. Tapi apakah ada hadis mengatakan zakat pakai beras? Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ada. Yang ada pakai gandum, pakai kurma. Tapi karena makanan pokoknya itu bersumber dari itu, boleh dikeluarkan. Sepanjang 4 ini ada dalil, ada contoh. Dalil contoh sementara. Dalil contoh tidak ada. Dalil samar, contoh tidak ada. Boleh dikerjakan. Yang tidak boleh, tidak ada dalil sama sekali. Yang tadi, yang sedekap, yang kemudian irsal, ada dalilnya, ada contohnya, semuanya jelas. Di dua-duanya boleh.